bangun. Ya, selamat pagi Sinta. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat Moksul. Selamat pagi. Kita mulai. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya jelas? Jelas. Ya, oke. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga. Kuasa-Mu ya Tuhan menyinari seluruh bumi ini. Semua seraya memuji, menyembah, memuliakan akan nama Dikau. Segala nama, di atas segala nama bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Engkaulah Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Semua mulut memuji dan memuliakan akan nama Dikau.
Amin. Mari saudara sekalian kita naikkan pujian hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara sekalian kita berdoa, mengaku dosa, dan berdoa syafaat. Firman Tuhan berkata, apabila kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Yesus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Semuanya itu adalah Ia menjadikan dirinya sebagai tumbal, anak domba yang disembelih, yang menggantikan engkau dan saya, karena dosa adalah hutang kepada Bapa. Dan tak ada yang bisa menggantikan penghapusan dosa dengan cara yang lain. Karena dosa itu begitu dahsyat, dosa itu begitu kejam, dan tak pernah setara dengan apapun kecuali dengan anak tunggal Bapa. Dialah yang setara dengan dosa itu. Dan biarlah kiranya pada waktu kalimat ini terpikirkan oleh kita, kita menyadari betapa dahsyatnya dosa itu. Sebab itu, jauhilah, dan biarlah kiranya Roh Kudus menolong membimbing kita agar kita dijauhkan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Siapakah manusia di kolong langit ini yang tidak bersalah dan tidak berdosa? Semua orang telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun semuanya itu ada solusi, yaitu di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami terus doakan untuk Ai Erni, kami doakan untuk Pak Daniel, kami doakan untuk Ibu Hani, kami doakan juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin lemah tubuh. Biarlah kiranya dengan bilur-bilur-Mu dan kuasa-Mu yang dari surga menjamah. Hari ini juga kami mengingat Mas Ju yang ada di Papua yang sedang terpapar COVID. Biarlah kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, menyehatkan Mas Ju. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengingat saudara John Dara. Kami juga mengingat Yani. Kami juga mengingat Erna dan mungkin juga saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Biarlah kiranya ya Tuhan dengan bertambahnya usia mereka semakin mencintai Tuhan. Dan akhirnya ya Bapak, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada liturgos. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Suci, Suci, Suci.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan dari segala masa dan segala tempat. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan saya minta tolong untuk mic-nya dibuka, kita bersama-sama akan mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dengan Allah yang maha kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Kembali kita akan bersama-sama menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Terpujilah Nama Allah dari KPPK nomor 11. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. 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 Oh, puji nama Yesus, nama yang berkuasa, dulu sekarang selamanya. Puji muliakan namanya. Oh, puji nama Yesus, nama yang berkuasa, dulu sekarang selamanya. Puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji
sukacita ya, ada amin ya. Mari kita akan memuji nama Tuhan kembali dari pujian Terpujilah Namamu Tuhan. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan semuanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tiba waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya Ibu Nini. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita angkat pujian Ku Milikmu. Dan setelah pujian ini, saya berikan ruang untuk Ibu Nini.
dalam kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap pusing hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap pusing hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu.
Mari sidang jemaat sekalian kita masuk dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian sebagai hormat pujian kami kepadamu Tuhan. Sekarang saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dan setiap orang yang Tuhan pakai dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengundang kita semua untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 22. Amsal 10, ayat 6 sampai dengan 22, demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Berkat ada di atas segala kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Tetapi mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Bersyukurlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan dan memperlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini akan saya beri judul Galilea vs Laut Mati. Dua tempat yang bersejarah, dua tempat yang sangat tidak asing lagi di dalam pemikiran kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Hari ini saya akan belajar kita melihat bagaimana dua tempat ini yang bersejarah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, fakta unik dari Danau Galilea adalah yang pertama, kita masih melihat ketika kita masih sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus bertemu dengan Simon Petrus, ya. Ketika itu di sini diceritakan Yesus menemukan penjala manusia, ya. Di danau ini Yesus menyuruh murid-muridnya ketika itu untuk melemparkan jala. Pada waktu itu Simon Petrus dan murid-murid yang lain sedang menjala ikan dan mereka sudah seharian penuh tidak mendapatkan ikan seekor pun. Akhirnya waktu itu Simon Petrus bertanya kepada gurunya, kepada Yesus, ya, Guru, kenapa hari ini kita tidak mendapatkan ikan sama sekali, sedangkan kita semua sudah mulai kelaparan, ya, untuk makan tidak ada, tapi ikan yang kita dapat pun seekor pun tidak ada. Gitu. Akhirnya Yesus berkata kepada Simon Petrus dan murid-muridnya, coba tebarkanlah jalamu ke sisi perahu yang lain, ya, tebarkanlah sejauh-jauhnya jalamu itu di sisi perahu yang lain. Dan ketika mereka mengikuti perintah Yesus, mereka menyebarkan jala itu ke sisi perahu yang lain. Dan ketika mereka menariknya, mereka sangat keberatan.
Ya, mereka saling menarik satu dengan yang lainnya. Dia keberatan, dia bilang, "Juru, berat sekali." Ya, karena di dalamnya itu berisi penuh dengan ikan-ikan. Ya, itu ada di Danau Galilea, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, "Tak jalanmu, lebarkan tempat yang lain." Dan ketika mereka menarik, mereka mendapatkan berkat begitu banyak dari Danau Galilea itu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat di Danau Galilea ini mujizat yang ketika Yesus berjalan di atas air. Pada waktu itu ketika mereka sudah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah berkhotbah di tepi Danau Galilea itu, dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi Sungai Galilea itu lebih dulu ya. Pergilah kalian lebih dulu, seberangilah galung itu. Dan apa yang dikatakan Yesus itu mereka lakukan. Dan ternyata Yesus ingin sendirian untuk berdoa di tepi Sungai Galilea itu. Dan ketika Yesus berdoa, hari sudah mulai jauh malam, perahu itu mulai kena angin yang agak kencang, gelombang sudah mulai mulai membesar, ya, dan mereka semua di dalam perahu itu mulai ketakutan, ya, mereka takut tenggelam. Tetapi ketika mereka sedang bingung dan mereka melihat ternyata di belakang perahu itu ada Tuhan Yesus yang sedang berjalan di atas air, dan mereka mengatakan, "Guru, Guru datang." Dan Tuhan Yesus pun menolong mereka sehingga perahu itu kembali menjadi tenang. Perahu itu kembali berjalan bersama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah Danau Galilea yang begitu banyak, ada cerita-cerita unik yang boleh kita dapatkan. Bahkan ada satu cerita unik yang terambil dari Matius 17. Saya akan bacakan Matius 17. Ya, Matius 17 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25, ya, sampai dengan 27. Firman Tuhan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendaluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut cukai dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang-orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutmu, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Nah, Bapak Ibu, di sini diceritakan ya, ketika peristiwa uang di dalam mulut ikan itu ya, ketika pemungut bea datang kepada Petrus dan mengatakan, "Kamu nggak bayar biaya pajak ini untuk rakyat ini ya, kamu tidak bayar." Dan si Petrus bertanya kepada muridnya, "Apakah kita harus bayar?" Jawab Yesus, "Apakah kita harus bayar?" Dan Petrus berkatakan bahwa yang bayar adalah rakyat. Kita nggak perlu bayar. Yesus bilang, "Benar, ya, kita nggak perlu bayar, ya. Tetapi kita jangan jadi batu sandungan, ya. Kok kita nggak bayar?" Makanya Yesus bilang kita harus bayar. Nah, sekarang kita nggak ada uang. Petrus bilang, "Kita nggak ada uang, Tuhan." "Oke, kalau kayak gitu, pergilah kamu ke danau itu dan tangkaplah ikan, pancing, tangkap ikan. Dan ikan pertama yang kamu dapatkan, itu langsung kamu buka mulutnya. Di dalam situ ada uang 4 dirham. Dan bayarlah itu kepada mereka." Dan benar, ketika Petrus melakukan hal itu, dia pergi ke danau dan dia memancing. Dan ikan pertama yang dia dapatkan, dia buka mulutnya, di situ ada 4 uang dirham. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukannya kepada setiap orang yang dipakai. Jadi kalau kita memang hak untuk membayar apapun di dunia ini, kewajiban kita, pajak kita, bayarlah dengan baik. Dan kita jangan jadi batu sandungan, ya. Jangan mentang-mentang anak Tuhan kita nggak usah bayar, nggak apa-apa. Tidak. Tuhan memberi kesempatan kepada kita, boleh menjadi berkat, boleh dilihat buat semua orang, ya. Jangan jadi batu sandungan. Itu yang Yesus katakan. Hal yang sangat mustahil, ada uang di dalam mulut ikan. Tapi itu yang Yesus lakukan kepada Petrus, sehingga semuanya boleh dipakai menjadi berkat buat seluruh rakyat di situ. Bapak Ibu sekalian, itu adalah danau Galilea yang menjadi bukti nyata
Ya, bukti nyata bahwa danau itu boleh menjadi berkat buat kita semua, boleh mendatangkan berkat buat kita semua ya. Danau itu adalah wilayahnya yang sangat subur sekali ya. Danau Galilea ini dapat kita temukan di utara bagian Israel ya. Pada saat itu, pada saat zaman Yesus ya, danau di sekitar itu, deretan kota-kota itu berkembang ya, sangat bagus, berkembang dengan baik ya. Dan di situ juga banyak kehidupan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar itu. Jadi Danau Galilea itu, di dalam Danau Galilea itu banyak ikan-ikan. Dan ikan-ikan itu bisa dipakai oleh masyarakat di sekitar situ untuk kehidupan mereka. Mereka bisa makan, mereka bisa jual, dan mereka boleh mendapat berkat daripada itu. Bahkan mungkin bukan hanya ikan-ikan yang ada di dalam danau itu ya, tetapi mungkin daerah sekitar itu ya, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur, sehingga masyarakatnya boleh menanam apa saja di situ dan tumbuh subur, dan mereka boleh memetik hasilnya, dan mereka bisa jual, mereka bisa makan. Bahkan batu pun ya, saya pernah ke sana ya, batu di sana itu bagus sekali Bapak Ibu, mengkilat gitu ya. Dan masyarakat di situ bisa pakai batu-batu itu untuk pembangunan rumah mereka, untuk mungkin juga untuk hal-hal yang lainnya. Dan itu adalah danau, kehidupan di sekitar danau. Dan itu Bapak Ibu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Apakah danau itu sekarang mati? Apakah danau itu sekarang tidak menghasilkan apa-apa? Tidak. Danau itu sampai sekarang masih menghasilkan. Danau itu sampai sekarang masih mendatangkan berkat bagi setiap orang yang ada di sekitarnya itu. Ya, saya pernah ke sana. Ya, saya pernah ke sana dan saya menikmati indahnya danau itu. Ya, kalau kita kebetulan saya bisa pergi ke naik perahu ya, di tengah-tengah danau itu kita bisa melihat sekeliling ya, kita bisa lihat kedalaman danau itu sangat jernih, sangat indah, membuat hati kita nyaman, hati kita tentram, dan kita bisa merasakan bahwa pada waktu itu Yesus ada di situ. Bisa merasakannya seperti itu. Di danau itu Bapak Ibu ada sebuah ikan ya, namanya ikan apa? Ikan tilapia. Namanya ikan tilapia ya. Nah, ikan itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang masih dipakai orang untuk boleh menjadi berkat buat semua orang ke situ ya. Di tepi danau itu sekarang ini banyak dibikin kayak resto-resto gitu ya, dan masyarakat di sekitarnya juga ada. Dan mereka bisa menangkap itu sebanyak-banyaknya untuk kehidupan mereka. Dan di resto itu pun menyediakan ikan tilapianya. Ikan tilapia ini terkenal dengan nama ikan Santo Petrus. Jadi kalau kita ke sana, kita akan makan ikan Santo Petrus. Biasanya di resto itu kan bilangnya, kita akan makan ikan Santo Petrus. Ikan itu bentuknya seperti ikan biasa. Ya, seperti kalau saya bilang sama Bapak bilang seperti ikan gurame, ikan mujair, seperti ikan mujair ya. Tapi dia lebih gemuk gitu ya, lebih gemuk, lebih apa. Dan biasanya di resto itu disediakan ikan itu bisa bentuk dalam digoreng maupun dipanggang, dan terus disajikan dengan salad seperti itu ya. Dan semua orang akan terkesima, semua orang akan takjub, dan semua orang akan mengatakan enak hasil daripada ikan itu ya. Rasanya gurih gitu ya, dan menikmatinya, setiap orang wisatawan khususnya dapat menikmati ikan itu, dan mereka akan merasakan terngiang-ngiang, seperti merasakan enak ya, benar. Ikan ciptaan Tuhan yang ada di Danau Galilea ini menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, itulah Danau Galilea. Danau yang selalu mendapatkan berkat, menjadikan berkat buat setiap orang yang ada di sekelilingnya. Ya, dari zaman Yesus ya, danau itu sudah menjadi berkat buat murid-murid Tuhan Yesus. Sampai sekarang danau itu juga boleh menjadi berkat buat orang di sekitarnya, buat kita anak-anak Tuhan. Itulah keunikan daripada Danau Galilea. Saudara sekalian, sekarang kita akan melihat tentang Laut Mati. Ya, Laut Mati ini berasal dari terjemahan bahasa Ibrani yang artinya Ham Yam Yafet. Ham Yam Ha Yafet, yang berarti laut pembunuh. Sedangkan dalam bahasa Arab namanya disebut Bahrul Mayit. Bahrul Mayit ini artinya laut mati. Ternyata Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, danau ini laut ini disebut laut mati, tapi sebetulnya ya laut mati ini ternyata adalah sebuah danau. Ya, kenapa danau? Karena terletak pada daratan.
Ya, danau ini berlokasi pada titik terendah permukaan bumi. Laut Mati menjadi sangat fenomenal karena airnya dapat membuat semua benda mengapung dan tidak akan tenggelam. Jadi kalau kita taruh benda apapun yang jatuh yang ada di situ, dia tidak akan tenggelam. Ya, bahkan manusia pun yang berenang di situ dia tidak akan tenggelam. Bisa berenang, nggak bisa mengapung. Semua akan merapung. Kenapa? Karena kadar garamnya yang terlalu tinggi, ya. Kadar garamnya yang terlalu tinggi. Mengapa bukan dinamakan Laut Mati, tetapi sebetulnya namanya Danau Mati? Kenapa? Karena Laut Mati ini bukan danau mati, karena danau ini memiliki ukuran luas, ya. Ukuran luas yang seperti laut. Jadi makanya dibilang Laut Mati, ya. Ya. Panjangnya mencapai 67 km. Dan lebarnya 17 km dan luas permukaannya mencapai 810 km persegi. Ya, meski luas, tidak ada kehidupan di dalam ataupun di sekitar danau tersebut. Ya, baik flora maupun fauna tidak akan bisa hidup di situ karena kadar garamnya yang sangat tinggi, membuat makhluk hidup itu sulit untuk bertahan hidup di sana. Ya, Laut Mati merupakan tempat terendah di dunia dengan ketinggian 417,5 meter persegi di permukaan laut. Atau 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Letaknya di atas sebuah lembah di antara perbatasan wilayah antara Israel, Palestina, dan juga Jordania. Ya. Kemudian karena banyaknya kandungan mineral, lumpur dari Laut Mati ini berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Ya, biasanya orang-orang yang ke sana itu akan ambil kulitnya, terus dia akan pupurkan ke seluruh badan, khususnya untuk orang-orang yang sakit, ya mereka akan pakai seperti itu sehingga untuk beberapa waktu sehingga kulit mereka akan sembuh kembali. Kenapa? Tidak hanya kandungan garam saja yang tinggi, Danau Laut Mati ini memiliki kandungan mineral yang banyak. Tepatnya pada lumpur danaunya. Inilah yang dimanfaatkan para wisatawan untuk mengobati berbagai penyakit kulit. Ya, lumpur di Danau Laut Mati mengandung beberapa zat mineral penting seperti magnesium, kalsium, kalium, dan lain-lainnya. Ya, nah, tetapi Laut Mati ini tidak menghasilkan kehidupan buat orang-orang di sekitarnya. Nggak ada orang yang bisa tinggal di situ. Ya, makanya disebut Laut Mati karena danau ini terlalu besar, terlalu luas. Ya, makanya orang menyebutnya Laut Mati. Bapak Ibu, Danau Galilea dan Laut Mati ini sama-sama mendapatkan air dari sumber yang sama, yaitu dari Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan itu ada di tengah-tengah ya, sedangkan Danau Galilea itu ada di atasnya dan Laut Mati itu ada di bawahnya. Dan Sungai Yordan ini mengalirkan air ke Danau Galilea, dia juga mengalirkan air ke Laut Mati. Sama-sama mendapat air yang sama. Sama-sama mendapatkan sumber air yang sama. Tetapi Danau Galilea menjadi berkat, ya, airnya menjadi berkat buat danau itu sendiri dan juga buat sekitarnya, daerah sekitarnya, nyawa-nyawa kehidupan di sekitarnya, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, semua mendapat berkat dari air Danau Galilea. Sedangkan Laut Mati, dia dialirkan dari air Sungai Yordan, tetapi dia tidak menjadi berkat buat kehidupan di sekitarnya. Tidak ada yang dapat hidup di situ. Baik manusia, hewan, flora, fauna, tidak ada yang dapat hidup. Kenapa? Karena kadar garamnya yang begitu besar, begitu kuat. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kalau saya katakan Danau Galilea vs Laut Mati, itu ibaratnya seperti diri kita. Diri kita ini bisa menjadi Danau Galilea, bisa juga menjadi Laut Mati. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Baik berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, bahkan berkat-berkat kesehatan Tuhan berikan kepada kita. Tapi apakah berkat-berkat itu bisa kita tampung seperti Laut Mati ataukah kita bisa tampung seperti Danau Galilea? Kalau dalam kehidupan kita, ketika kita mendapat berkat dari sumber yang sama, dari Tuhan ya, dari sumber yang sama, dan itu kita boleh dapatkan dalam kehidupan kita, dan ketika kita menyebarkannya kepada orang lain, kita boleh membagi-bagikannya kepada orang lain, itu kita sudah menjadi sumber berkat seperti Danau Galilea. Berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan jasmani kita, Bapak Ibu, itu juga ada dua.
Bisa kita lihat dari berkat-berkat keuangan, berkat-berkat yang lain, ya, berkat-berkatnya. Bisa juga kita mendapatkan berkat buat kesehatan kita. Ketika Tuhan memberikan berkat ya untuk kita, dan ketika kita merasakan berkat itu kepada Tuhan, dan kita boleh kembalikannya sebagai kepada orang-orang di sekitar kita. Kita boleh membagikannya kepada fakir miskin, kita boleh membagikannya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kita boleh membagikannya, bahkan perpuluhan yang Tuhan sudah berikan berkat kepada kita, ketika kita memberikan yang mengembalikannya kepada Tuhan, menjadi berkat buat gereja. Itulah perpuluhan, persembahan. Menjadi berkat buat gereja. Dan gereja itu boleh menjadi gereja yang baik, menjadi gereja yang boleh mendukung pelayanan jemaat-jemaat anak-anak Tuhan. Itu adalah berkat jasmani yang Tuhan berikan. Tetapi ketika Tuhan juga memberikan berkat kesehatan kepada kita, ketika Tuhan memberikan makanan yang banyak kepada kita, dan kita makan, dan itu menjadi berkat yang baik buat kita, dan semua berkat makanan itu boleh kita kembalikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita berbagi kepada mereka, dan kita boleh berolahraga, ya, itu menjadi berkat kesehatan buat kita. Kita merasa sehat. Tetapi ketika Tuhan memberikan makanan yang banyak kepada kita dan kita makan untuk diri kita sendiri tanpa kita berolahraga, itu menjadi penyakit. Menjadi penyakit buat kita. Jadi Bapak Ibu, Danau Galilea itu ibarat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan apakah kita boleh menjadi berkat juga buat orang lain? Seperti Danau Galilea, dia memberikan berkatnya kepada siapapun. Itu Danau Galilea. Berkat kesehatan, berkat jasmani yang lain yang Tuhan berikan, biarlah boleh menjadi berkat buat kehidupan kita dan berkat buat orang sekelilingnya. Ketika kita melihat danau Laut Mati, kita juga mendapat berkat yang sama, Bapak Ibu. Dari Tuhan kita mendapat berkat yang sama. Tetapi ketika berkat itu kita nikmati sendiri, kita tidak membagikannya kepada orang lain. Ketika makanan kita makan sendiri, tidak kita bagikan kepada orang lain, kita menjadi sakit. Kita tidak berolahraga. Orang banyak makan juga sakit, Bapak Ibu. Jangan dibilang orang yang kekurangan makan sakit. Tidak. Tapi orang yang terlalu banyak makan, itu juga menjadi penyakit. Tanpa diberikan kepada siapapun, tanpa berolahraga, juga menjadi penyakit. Tetapi ketika Tuhan memberikan yang berkat itu kepada kita, dan juga kita berikan kepada orang lain, kita menjadi sehat. Sehat jasmani maupun sehat jasmani dan rohani. Bahkan berkat rohani, kalau saya bilang ya, berkat rohani adalah ketika Tuhan memberikan firman-firman-Nya kepada kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baik melalui radio, melalui YouTube maupun lain, bahkan ketika mendengarkan firman Tuhan langsung dari seorang hamba Tuhan di gereja ataupun dimanapun, ketika kita mendapatkan berkat itu, berkat rohani itu, ketika kita pendam sendiri, kita juga tidak menjadi berkat. Orang lain tidak mendengarkan firman Tuhan. Orang lain akan tersesat. Orang lain tidak masuk dalam kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Orang lain pun tidak bersama-sama dengan kita. Kita tidak menjadi berkat buat mereka. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baik melalui radio, TV, yang lainnya, dengan sekarang sudah mulai banyak ya acara-acara, kita bisa mendapatkan bahkan firman yang kita dengar di gereja, firman yang kita dengar bersama-sama, bahkan ketika kita membaca Alkitab pun, ketika kita mendapat berkat itu, dan kita bagikan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, kita sudah mendapatkan berkat, dan kita sudah menyalurkan berkat itu. Rencana Tuhan, bagian kita biarlah kita lakukan. Kalau dia sudah kita injili, dia sudah kita berikan berkat-berkat firman Tuhan, dan ketika mereka tidak mau mendengarkan, itu bukan bagian kita. Itu sudah bagiannya Tuhan, Bapak Ibu. Bagian kita lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mendapat berkat itu, lakukanlah, beritakanlah kembali kepada orang lain, sehingga bukan kita sendiri yang mendapatkan berkat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibarat Danau Galilea seperti ini ya. Kalau saya katakan ya, Danau Galilea itu adalah gambaran orang Kristen. Orang Kristen yang selalu diberkati dan membagikan berkat itu. Dan semakin diberkati, bukan dia mengalami kekurangan, tetapi mujizat akan dinyatakan. Semakin kita diberkati, semakin kita memberikannya kepada orang lain, semakin Tuhan memberikan berkat itu kepada kita. Dan Laut Mati adalah gambaran orang Kristen yang hanya mau menerima saja. Tidak membagikan berkat itu. Berkatnya tidak bermanfaat, dan akhirnya berkat itu menjadikan dia mati.
Jadi Danau Galilea dan Laut Mati, biarlah ini boleh menjadi pedoman kita. Kita mau hidup sebagai Danau Galilea, apakah kita mau hidup sebagai Laut Mati? Saya akan membacakan Amsal 11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapakah banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Dan firman ini boleh mengakhiri kehidupan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kita boleh mengaminkannya dalam kehidupan kita. Saudara, apakah kita ini hidup seperti Danau Galilea? Ataukah kita hidup seperti Laut Mati? Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Lakukanlah. Sehingga kita boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi kehidupan buat kami. Pelita bagi kaki kami, juga terang bagi jalan kami. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kami ini saat ini Tuhan sudah menjadi kehidupan kami seperti Danau Galilea yang boleh mendapat berkat dari Tuhan dan kami boleh menyalurkannya kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan apakah kami juga boleh menjadi berkat rohani buat orang-orang yang ketika kami mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengabarkannya kepada mereka. Oh Tuhan, pakailah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ataukah kami Tuhan seperti Laut Mati ketika kami mendapat sumber berkat dari Tuhan tetapi kami tidak menyalurkannya. Baik itu dalam kehidupan jasmani maupun rohani kami. Pasti kami akan binasa. Pasti kami akan mengalami sakit penyakit. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi kehidupan kami seperti Danau Galilea yang dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Mungkin kami tidak dapat berkata-kata ketika kami memberitakan firman Tuhan. Tapi biarlah kami dapat memperlakukan kehidupan kami, tingkah laku, perbuatan kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, boleh melihat bagaimana cara hidup kami, bagaimana kami boleh melayani Tuhan, dan mereka pun boleh menjadi berkat, dan mereka boleh mengenal Tuhan. Dan berkat-berkat yang Tuhan berikan secara jasmani dan rohani ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah boleh berhenti berbicara. Tapi biarlah firman ini terus boleh berbicara dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi, Shalom Aleichem, Bapak Ibu jemaat sekalian. Ya, puji Tuhan ya untuk ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, ada beberapa warta gereja yang disampaikan. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya, tapi mungkin belum masuk semua ya. Warta gereja untuk minggu depan ya 5 Agustus 2020 ya. Ada hal-hal lain yang bisa kita lihat. Yang pertama hari ini ya tadi Ibu Nini ya, liturgis Hizkia dan pemusik Naomi ya. Minggu depan ya, kita lihat minggu depan. Ya, minggu depan itu saya ya, kalau tidak salah, yang menyampaikan firman Tuhan ya. Dan liturgis Pak Wisnu Wardana, pemusik Ibu Esther.
Ya, saya memang minggu depan ini adalah saya yang khotbah. Kemudian saudara, Dosa Sinta itu bulan ini terakhir ya bersama dengan kita. Ya, nanti kalau misalnya beliau tidak ada tugas yang lain ya, saya minta beliau ya menggantikan saya minggu depan. Sekalian kita acara perpisahan ya dengan Dosa Sinta ya. Beliau akan pelayanan di Mentawai ya, satu daerah Kristen atau basis Kristen saudara sekalian yang sekarang mulai merosot ya. Dulu itu mayoritas Kristen, sekarang merosot. Nah, kita bersyukur ya kalau Dosa Sinta bisa kembali ke sana ya, kita akan terus doakan ya supaya Mentawai ya bisa lagi dimenangkan bagi Tuhan ya. Nah, nanti kita lihat ya apakah beliau ada tugas atau tidak ya. Minggu depan sekalian kita berpisah dengan Dosa Sinta ya. Ya, saudara, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk beberapa hal, dan kemudian yang berulang tahun saudara bisa lihat ya di grup jemaat itu ada Yanilia, ada Erna ya, itu yang saya ingat ya. Lalu ada siapa lagi ya, saya lupa ya. Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui akun yang tertera di dalam gambar saudara ya di sana ya. Kemudian saudara sekalian terus doakan ya untuk anak-anak kita yang ikut kelas katekisasi ya. Dan kemudian kelas katekisasi mulai hari ini saya yang memimpin ya. Nanti jam 5 sore ya, jam 5 sore ya jam 17 ada kelas katekisasi ya. Untuk Bapak Ibu yang punya putra-putri yang ikut kelas katekisasi tolong diingatkan jam 5 sore nanti ada kelas katekisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada liturgos. Terima kasih untuk firman yang diberitakan dan juga warta gereja yang juga dibacakan kepada saat ini. Bapak Ibu Mazmur 54 ayat 8 mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Nah, sambil persembahan dijalankan, sebelumnya saya minta kesediaan untuk diberikan dalam doa persembahan terlebih dahulu. Baik, mari kita bersatu dalam doa sebelum memberikan persembahan kita. Segala puji dan syukur, kami sangat berterima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan, itu adalah suatu anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua jemaat-Mu yang ada di hadapan-Mu. Sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga sebentar kami akhiri, Engkau memberikan berkat-Mu yang luar biasa melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini untuk kami semua. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat yang luar biasa. Kami jangan hanya lewat begitu saja di dalam kehidupan kami jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, ke dalam sesama kami dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu Ibu Nini Tuhan. Engkau berkati Tuhan kesehatannya, Engkau berkati terus pelayanannya Tuhan, supaya apa yang dilakukan di dalam hidupnya setiap hari biarlah hanya boleh seturut dengan kehendak-Mu, bukan seturut dengan kehendak dia ya Tuhan. Engkau berkati keluarganya, apapun yang dia inginkan, apapun yang dia rencanakan di dalam hidupnya selama dia masih ada di dunia ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau wujudkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagian dari berkat-Mu. Biarlah Engkau berkati persembahan ini, biarlah boleh dipakai di dalam gereja-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Lose Sumi untuk doa persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian persembahan Jaminan Mulia.
Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfernya ke rekening gereja. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu doksologi. Dan setelah pujian doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yopi. Boleh dibuka mic-nya? Boleh diulang, saya nggak ada suaranya. Selamat sumber berkat. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi. Saya tadi lupa ya, tolong doakan untuk Naomi ya, yang lemah tubuh tadi ya. Doakan juga untuk Bu Nini ya. Hari Senin besok dia akan maju ujian komprehensif ya, untuk menyelesaikan studinya ya. Kemudian terus berdoa untuk jemaat-jemaat kita ya yang mencari pekerjaan ya, yang usaha baru dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa dampak daripada COVID ini juga berdampak negatif ya terhadap perekonomian kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Selamat pagi. Di sini ada Bu Yena ya, ada Tony ya. Ada siapa lagi yang belum saya sapa ya? Ada Bu Lili ya, Pak Wisnu sekeluarga, ya. Ada Mas Ju, ya doakan Mas Ju ini dia ada di rumah sakit ya di Papua lagi terkena COVID ya, doain ya. Ini ada Mas Ju Purwoko ya. Ya Mas Ju ini saudara ipar ya, adik ipar dari Bu Nini ya. Ya terima kasih juga untuk Pak Yasid ya. Saya udah lama nggak lihat Intan ya. Apa ada Intan di sana? Ya, saya ingin menyapa Intan. Ya, masih di Bandung ya. Oke. Ya, Sinta nanti tolong digumuli kalau memang bisa minggu depan Sinta yang khotbah ya. Oke, ada Tommy ya. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kemudian ada Ibu Susiana, ada Abdi keluarga, ada Kafuk sekeluarga ya, ada Bu Esther sekeluarga ya, siapa lagi nih saya ya, ya, AIR nih ya, AIR nih, Pak Wisnu juga ada, ada Pak Wisnu ada di sini, ada Pak Wisnu ya, ya, ya ada Pak Daniel ya, ya semua, saya udah sapa semua ya. Selamat hari, oh Loso Sumi, wajahnya langsung kering gitu ya. Ya, Loso Sumi and the gang di sana di apartemennya dan keluarga besarnya ya, yang banyak. AIR ini tetap Tuhan hiburkan ya. Itu saja, baik semuanya.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih semua. Pak Yopi. Terima kasih Pak Yopi, Bu Sampai Nini. ketemu semua. semuanya. Pak Yopi, Bu Nini, Esther, Pak Wisnu, semuanya, Pak Dani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Pak Julimin, Bu Erika. Ya, Pak Julimin lagi ke laut ya dengan keluarga, dia melarung ya. Melarung abu ya. Hari ini doain juga supaya pergi pulang dengan selamat ya. Oke. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Ibu Esther sekeluarga. Shalom ya semuanya. Oke. Bye.